Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Tekno. Poco X Series memang selalu diminati. Contohnya waktu kemarin tuh Poco X3 Pro yang masih menjadi primadona bahkan sampai sekarang. Tapi sayangnya di Poco X4 tidak masuk ke Indonesia. Dan sekarang Poco punya kejutan melalui Poco X5 series. Nah, di video kali ini kita akan unboxing HP yang satu ini. Karena di depan kita sudah ada Poco X5 dan langsung aja kita unboxing semenarik apa HP ini. Tapi sedikit catatan, gue belum tahu ya untuk harga dari Poco X5 ini bakalan berapa pas waktu masuk ke Indonesia. Karena pas waktu video ini dibuat, HP-nya ini belum launching di Indonesia. Dan langsung aja kali ya kita unboxing. Dari segi desain dusnya sih kalau kita lihat Poco X5 ini nggak jauh beda daripada Poco X series lainnya. Karena memang ini basically yang X series jadi full hitam seperti ini. Kalau yang seri M kan itu ada sedikit kekuning-kuningan, tapi ini full hitam seperti ini. Nah, untuk bagian belakangnya di sini ada beberapa spesifikasi dari Poco X5. Nantinya kita bakalan bahas di pertengahan video aja ya. Kalau misalkan kita udah unboxing. Dan untuk warnanya gue dapat yang warna varian blue dengan storage 8/256. Oke, ternyata ada varian yang 8/256. Memang itu udah hal yang wajar sih ya. Unitnya di sini udah unit resmi ternyata ya. Mungkin nggak ada sistem BO kali nantinya, tapi nggak tahu. Nanti kita bakalan lihat pas waktu udah launchingnya aja. Jadi langsung aja kita unboxing si Poco X5-nya ini. Oke, gue jujur sangat penasaran banget sih, karena udah lama gitu loh nggak unboxing Poco X series gitu loh. Terakhir tuh kan kita unboxing Poco X3 Pro gitu loh. Sekarang yang X seriesnya baru keluar lagi nih. Jeda satu seri menurut gua ada kejutan yang menarik itu oke-oke aja sih ya. Jadi langsung aja kita lihat ya Poco X5 series ini yang 5G. Oke. Di sini ada tulisan Poco seperti biasa. Ya, pastinya kita mendapatkan beberapa kitab-kitab sih ya. Di sini ada buku manual, terus juga ada stiker, terus ada surat cinta dari Bung Andi seperti biasa ya. Sama kita mendapatkan silikon seperti ini. Kalau kita lihat silikonnya biasa aja sih ya, warna putih dan nice. Untuk bump kameranya seperti ini, kemungkinan untuk masalah desainnya bakalan bagus ya. Kita bakalan lihat nantinya untuk desain seperti apa. Oke, kita singkirin dulu. Kita ambil SIM tray ejectornya aja buat nanti kita cek SIM tray ejectornya ini bisa menampung berapa SIM. Oke, ini agak sedikit sulit ya teman-teman. Lalu di sini kita mendapatkan unit HP-nya, langsung aja kita lihat ya teman-teman. Oke. Kalau dari segi bobot HP ini cukup lumayan ringan. Wow, ringan loh. Ini pasti menarik banget nih. Nah, sekarang kita lihat bagian belakangnya lagi seperti biasa lah ya. Di sini ada kepala charger dengan output 33 watt. Terus juga di sini kita mendapatkan kabel USB Type-C. Nice. Masih mendapatkan kabel dan juga kepala. Gue kira udah dihilangin dua-duanya. Oke, jadi langsung aja kita taruh di sini dulu aja HP-nya. Sip. Dan ini dia HP-nya Poco X5 5G. Jadi langsung aja kita kletekin. Tapi sebelumnya di sini ada beberapa spesifikasi seperti layarnya pakai panel AMOLED, pakai SoC Snapdragon, terus juga fast charging 33 watt dan juga kamera 48 megapiksel. Nanti kita bakalan cek satu persatu. Langsung aja kita buka aja Poco X5 5G-nya. Kita bakalan lihat. Nice. Oke, kita lihat bagian belakangnya. Oh, nice. Wow, warna birunya ternyata bagus loh ya menurut gue. Gue kira itu birunya bakalan sama seperti sebentar, ini kita kletekin dulu ya. Gue kira untuk warna birunya itu bakalan sama seperti Poco M5S yang ini ya teman-teman. Kalau kita lihat ternyata itu beda. Dan menurut gue lebih better ini sih ya Poco X5 5G-nya ini, karena warnanya ini bener-bener keren sih menurut gue. Kalau ini kan ada warna garis-garis putih gitu ya, bukan garis-garis sih, maksudnya kayak ada perpaduan warna putih-putih dan biru gitu loh. Tapi kalau di yang X5 ini bener-bener full warna biru. Menurut gue keren sih ini. Terus juga untuk bump kameranya sendiri oke, seperti ini ada triple kamera yang nantinya kita bakalan bahas. Terus juga ada tulisan Poco, nice. Ada tulisan 5G di sininya. Tapi yang jelas untuk masalah frame di sini masih melengkung, walaupun memang agak sedikit mengotak sih sebenarnya, agak sedikit mengotak. Tapi di sini nggak mengotak banget sih yang kalau kita lihat. Yang menurut gue ini oke sih. Jadi untuk digenggam ini masih nyaman banget. Jadi langsung aja kita nyalain kali ya, nggak usah kelamaan. Oke, kita bakalan lihat. Sip.
Poco. Nice. Nah, untuk kelengkapan port di bagian bawah di sini ada lubang speaker USB Type-C sama lubang mic. Di bagian kanan ada tombol power menyatu dengan fingerprint juga, dan juga ada volume up and down. Di bagian atas ada ear blaster, terus juga ada jack 3,5 mm, sama di bagian kiri ada slot SIM card. Mari kita lihat SIM-nya ini bisa menampung berapa SIM gitu loh ya. Berapa lagi? Berapa maksudnya? Kita lihat, oke, cuma bisa menampung dual slot aja. Nah sih, not bad menurut gua, karena memang storage-nya juga udah besar, yaitu 256 GB, yang menurut gue itu udah cukup banget sih ya. Jadi langsung aja kita setup, terus juga di sini kita bakalan install beberapa aplikasi ya nantinya. Dan kalau kalian perhatikan di sini masih pakai MIUI 13 ternyata. Gue kira udah pakai MIUI 14, tapi nyatanya masih pakai MIUI 13. Menurut gua nggak apa-apa sih ya, karena memang MIUI 14 itu masih lama buat rilis di Indonesia. Jadi kalian harus bersabar-sabar aja. Kita bakalan setup dan nanti kita bakalan install aplikasi juga ya teman-teman, buat ngetes si Poco X5-nya ini. Oke teman-teman, jadi ini dia tampilan awal dari Poco X5 5G. Kalau kita lihat tampilannya seperti ini ya teman-teman, yang dimana cukup lumayan banyak bloatware nih bawaan dari si Poco X5-nya ini, seperti Mobile Legends, Bigo Live, dan aplikasi lainnya. Nah, kita juga udah install game PUBG Mobile buat ngetes seperti biasa ya teman-teman. Tapi sebelumnya kalau kita lihat dari segi layar sih, HP ini tuh cukup lumayan besar ya, karena ukuran diagonal layarnya yaitu 6,67 inch. Sebenarnya ini ukuran yang standar sih, nggak besar-besar banget. Desain layarnya di sini udah pakai pansol, tapi untuk pansolnya di sini cukup lumayan kecil. Jadi menurut gua ini menjadi nilai plus lah dari si Poco X5-nya ini. Lalu untuk panelnya sendiri dipakai panel dari Samsung, yaitu Super AMOLED 120 Hz. Jadi menurut gua ini udah mendukung banget lah ya untuk menikmati konten-konten yang ditampilkan dari si Poco X5-nya ini. Jadi langsung aja kita tes buat main game PUBG Mobile. Pasti mungkin di antara kalian udah pada penasaran kali ya. Nah, by the way, untuk SoC sendiri dia tuh pakai Snapdragon 695 5G, yang dimana SoC ini menjadi salah satu SoC yang cukup primadona ya dari tahun lalu sampai tahun sekarang mungkin, karena belum ada rumor lebih lanjut apakah nanti ada HP yang menggunakan Snapdragon 6 Gen 1 ya, atau Gen 2. Gen 2 belum keluar sih, masih Gen 1. Ya mungkin nanti ada kali ya di pertengahan tahun ini, tapi yang jelas si Poco X5 ini masih pakai Snapdragon 695. Jadi langsung aja kita lihat settingan grafiknya. Di sini untuk settingan grafiknya seperti biasa lah ya. Di sini mendapatkan settingan smooth ultra aja karena dengan SoC yaitu Snapdragon 695. Jadi langsung aja kita cek. Harusnya kalau dari segi performa mungkin diantara kalian udah pada tahu lah ya sekencang apa Snapdragon 695 ini. Kalau di compare mungkin bakalan sekelas sama MediaTek Helio G99 atau enggak Dimensity, mungkin Dimensity 800 kali ya. Tapi yang jelas kalau dari performa memang SoC ini nggak ngebut-ngebut banget sih ya. Dan menurut gue SoC ini stabil karena memang dia bisa meminimalisir terjadinya panas dari smartphone itu sendiri. Ya menurut gue SoC ini nggak SoC buruk sih, SoC bagus menurut gue. Apalagi kalau kita lihat memang sepertinya tren Snapdragon 695 ini masih bakalan berlanjut untuk di tahun 2023 ini. Kita lihat aja lah nanti ke depannya. Oke teman-teman, yap ini dia untuk gameplaynya dari si Poco X5. Kalau kita lihat untuk masalah performa memang Snapdragon 695 ini cukup lumayan tangguh lah ya. Dan di sini lancar buat main game PUBG Mobile dengan settingan smooth ultra. Untuk giroskopnya juga kalau kita lihat di sini lancar jaya sih teman-teman ya. Dan yang cukup lumayan apa ya menjadi notice bagi gue yaitu untuk getarannya. Di sini untuk keluar lagi. Di sini untuk getarannya, aduh mati. Di sini untuk getarannya masih biasa aja ya teman-teman. Dan untuk speakernya di sini pakai mono masih ya, sayangnya belum dual stereo speaker. Padahal yang gue tahu sendiri Poco itu selalu memberikan beberapa fitur tambahan seperti haptic linear motor atau enggak minimal dual stereo speaker. Tapi melalui Poco X5 ini untuk speakernya itu masih mono. Menurut gue agak sayang aja gitu loh. Cuman gak apa-apa, nanti kita bakalan lihat aja harganya HP ini berapa. Kalau misalnya harganya ya masuk akal, menurut gue itu oke sih ya. Tapi kalau misalnya harganya overpriced seperti brand sebelah, itu keterlaluan.
Oke, tapi yang jelas seperti itu untuk gambaran dari Snapdragon 695. Kita nggak bisa ngebahas lebih mendalam SoC ini soalnya udah kita sering bahas gitu loh ya. Jadi bisa aja langsung cek video sebelum-sebelumnya ya mengenai pembahasan dari 695 alias Snapdragon 695 ini. Sekarang kita langsung beralih ke sektor kamera aja yang memiliki resolusi 48 megapiksel untuk kamera utamanya. Buat hasil fotonya mungkin bisa kalian lihat di slide berikut ini aja. Ya, jadi ini adalah hasil perekaman kamera depan dari Poco X5 di resolusi Full HD plus 30 fps. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Tapi sayangnya ini tidak stabil ya guys ya. Tapi overall ya oke lah, walaupun memang cukup lumayan ngezoom untuk hasilnya. Mungkin bisa kalian nilai sendiri aja hasilnya bagus atau enggak atau gimana lah ya. Nah, untuk kapasitas baterai sih HP ini standar aja yaitu 5000 mAh ya. Sama seperti HP-HP lainnya dengan kecepatan chargingnya juga yaitu 33 watt. Untuk masalah fitur sih dari HP ini sih yang gue baca-baca ya, dia ada fitur NFC seperti biasa. Udah itu aja sih ya. Selebihnya nggak ada seperti linear motor ataupun dual stereo speaker. Yap, paling fitur unggulannya dari Jar Blasternya aja sih. First impression gua soal Poco X5 ini, menurut gua HP ini cukup lumayan menarik untuk kalian lirik. Apalagi buat kalian yang suka dengan desain seperti ini. Menurut gua desain dari Poco ini cakep loh. Apalagi di sini ada item-itemnya ini yang menurut gua ini menjadi salah satu ciri khas dari Poco. Tapi sayangnya di Poco M5s ini nggak segede ini ya. Mungkin kalau gede bakalan bagus sih. Terus juga untuk tekstur bagian belakangnya ini yaitu glossy, jadi gampang banget ninggalin bekas stick jari kalau kalian lihat, sama seperti si Poco M5 yang sebelumnya kita review itu. Terus juga untuk build quality juga biasa aja sih menurut gua karena polikarbonat alias plastik. Ya gua nggak bisa memberikan first impression lebih banyak lah soal HP ini. Tapi yang jelas untuk kalian lirik sih menurut gua HP ini menarik. Tapi sesuai dengan harganya juga. Nanti kita bakalan lihat harganya berapa. Atau mungkin kalian punya tebak-tebakan lain soal harga dari si Poco X5 ini. Bisa aja tulis di kolom komentar. Mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @serapintekno. Jika teman-teman pengen nyentuh pendenam kita, Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye. Ya, fiturnya cukup minim sih.